kesempatan dari Sahibul Hajat atau Sahibul Bait kita sedikit membaca manaqib Syekh Sulaiman Rahmanullah Syekhul Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من يصطفى من عباده من شاء بالولاية. يعني aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bi hamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghimpunkan akan demikian kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa asyhadu anna man 'alaina bil iman bima ja'at bihi al anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihin nabi li sunnatihi mulbaniyati saniyah, yakni dan dia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajada lahu al-malak wa huwa fi dhahri abi as-suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilil uli, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'd. Dan adalah tabi'at radhiyallahu anhu itu kasih sayang dia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang-orang yang saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita, sehingga pada malam ini dengan kudrat dan iradatnya jualah sehingga kita berkumpul bertatap muka, beradu pandang di tempat yang kita yakin tempat ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini malam Jumat. Di antara kelebihan dan keutamaan malam Jumat dan hari Jumat, dahulu hari Jumat ini pernah ditawarkan kepada orang Yahudi. Maukah hari Jumat dan malam Jumat ini dijadikan sebagai hari raya bagi mereka orang Yahudi? Lalu orang Yahudi menolaknya. Mereka lebih memilih dijadikan hari raya adalah hari Sabtu. Dan hari Jumat ini pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Nasrani untuk dijadikan hari raya. Ternyata orang Nasrani pun menolak. Mereka lebih memilih hari Minggu untuk dijadikan hari raya. Lalu akhirnya ditawarkan kepada orang Islam untuk dijadikan hari Jumat dan malam Jumat untuk dijadikan hari raya, dan orang Islam pun menerimanya. Alhamdulillah, banyak kelebihan dan keutamaan malam Jumat dan hari Jumat. Di antaranya orang yang beramal ibadah di hari Jumat dan malam Jumat, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat.
Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Artinya apa? Orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik, orang yang memberi nasi misalnya pakai sebungkus di hari Jumat atau sebungkus di malam Jumat, sama pahalanya lawan 70 bungkus di malam lain. Orang yang bersedekah 1000 di hari Jumat, di malam Jumat, pahalanya Allah Ta'ala lipat gandakan. Ini kelebihan, ini kemurahan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala kepada kita sebagai orang Islam. Bersedekah 1000 di hari Jumat, malam Jumat, sama lawan 70.000 di malam lain. Kelebihan lagi, hari Jumat dan malam Jumat, siapa orang yang berziarah kepada orang tuanya tiap-tiap hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang Allah tulisnya di tulisannya, di dalam tulisan kebaikannya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun semasa hidupnya durhaka kepada orang tuanya. Jadi sebelum waktu meninggal dari wanita menjawab ya Rasulullah kuitan bisa masa batik pandai banyak 3-4 batik. Makanya jadi orang bijak mengatakan bahwa yang lebih menyakitkan lebih pedih, lebih luka, lebih sakit daripada melahirkan itu adalah dibentak oleh anak. Itu lebih menyakitkan daripada berenak, lebih sakit hati. Jadi waktu hidup inya wahdi lawan kita, inya durhaka lawan kita, kita meninggal tiap hari Jumat diziarahinya, tiap hari Jumat dielahinya. Ujar guru ulun lebih berziarah itu kada pada orang baca Yasin, baca tahlil, cukup dengan kita datang, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi. Nah itu cukup dibagi atau sudah. Jadi sudah kita penguler tak? Kita penguler di mulai baca Yasin, mulai baca Fatihah 4, jadi aja sudah. Nah perlu kita ketahui bahwa orang yang ada di dalam kubur itu paling menyenangkan hatinya, paling menggembirakan hati orang yang di dalam kubur itu apabila diilangi, diziarahi oleh orang yang disayangi sewaktu itu. Anak misalnya, waktu hidup sayang benar. Imbas sudah meninggal lalu ya ziarah, itulah yang paling menyenangkan ahli kubur. Itulah yang paling menyenangkan orang tua kita apabila orang yang paling disayanginya menziarahinya. Nah, selanjutnya lagi keutamaan malam Jumat dan hari Jumat. Ini sudah sasadakannya pada dulu kali kan sampai. Masyaallah. Orang yang meninggal di hari Jumat, orang yang meninggal di malam Jumat, Allah Ta'ala lepaskan lawannya siksa kubur. Allah lepaskan lawannya siksa kubur. Mudah-mudahan kita meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Cuman Jumat nang 20 tahun akan datang, jangan Jumat esok. Jadi asal ada siap lagi deh. Asal siap lah ini ya. Asal aja deh ini, asal aja ini. Lawan ujar dulu biasanya orang meninggal itu biasanya di hari dia lahir. Nah, dia lahir hari apa? Hari Selasa. Nah, bila hari Selasa siap ya. Ini Rasulullah lahir malam Senin, meninggal hari Senin, meninggal hari Senin. Abang guru meninggal hari lahir hari Rabu, meninggal hari Rabu. Biar Pak lahir hari apa Pak? Kan ingat gitu. Bisa juga alasannya nih. Masya Allah. Nah itu untuk kita ngaran deh. Ngaran mati ini ada tahu tak? Jadi ada tahu ini tadi hendak tulak ke sini tadi lah. Anu patuhan udah tak. Bulik majar sih dan kepala sekolah di Banjar. Bulik majar sore tadi tabrakan di Pal 25. Pal 15 di Pal 15 tabrakan meninggal dia. Masya Allah. Mana anak harus halus lagi yang ini. Jangan kawat kalau ini kaina dulu ya boleh. Jangan kawat di kompromi malaikat maut boleh kaina dulu. Ini
Napa meninggal ini kan tulang sehat, ya kalau deh tulang tuh kan ada sakit napa-napa, imbah kulit, mah bawa mayatnya hanya lagi kayak apa orang rumah orang membayangkan gitu kan. Amun gelingan sampat maharaku, sampat marayani dahulu, amun kada sing gelingannya. Tapi untungnya ulang malam malam Jumat. Gulurnya dan Jumat itu bisa di hari Kamis asarnya itu sudah hari asar hari Kamis itu sudah sampai jam malam subuh sebelum subuh Sabtu. Sebelum subuh Sabtu itu bisa dibilang hari Jumat. Padahal pergeseran hari itu baik lawan hari nasional ini bila hari Arab ini bila maghrib. Bila Ramadan terjadi bila Ramadan tanggal 30 Ramadan misalnya bila maghrib sudah tanggal 1. Amun nasional kita kan hadang jam 12 malam itu bedanya antara Hijriah lawan Masehi ulang bila 30 tahun berarti 31 tahun Hijriah. Bila umur pian tahta 30 tahun bulan Masehi tahun Masehi berarti 31 tahun Hijriah. Bila 60 tahun kan berarti 62 tahun Hijriah. Nah, gitu. Mati ini Pak boleh kada mahadam Tuhan. Banyak yang mati bisa. Mati ini kada mahadam sakit, ada orang miskin, ada yang sugih mati. Mati ini kada menghadang sukses. Kalau bang kainnya ini sudah nilai, aku belum sukses lagi kan? Banyak yang kada belum sukses lagi mati. Mati ini kada menghadang diri baik, kada menghadang diri. Banyaknya orang kada singgalingan mati. Ada yang 20 tahun gering dari sing masih seminggu 4 kali kalau sakit mainan dulu dokter. Yang 30 20 tahun sudah gering. Dibawa ke rumah sakit, ditunggui sekalinya di rumah sakit kada sing matian, nang menunggui, nang mati. Nang menunggui, nang mati dulu. Nah, itu tuh banyak nang itu yang lain. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah tuntung kita baca sunnah malam hari ini, tuntung membaca maulid, tuntung mengaji. Mudah-mudahan anak-anak kita, terkhusus anak wanita sunnah malam hari ini, mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan berberkah. Kita kan mengharap berkah dengan cara yang diridhoi Allah. Membaca sholawat, membaca Quran. Nah itu yang sedih dan terkadang anak berberkah kawin ya, tapi sekali kawin tapi menyewa yang silawar yang sakilan pada nang berhendak mencari berkah di mana? Hendak datangnya berkah. Nah itu nak asas sedih jadinya. Nah ini mudah-mudahan dengan kita bacakan Quran, kita bacakan maulid, mudah-mudahan berkah anak malam hari. Mudah-mudahan anak-anak kita dan anak-anak di tasbihi berkah. Makanya yang disebutkan juru-juru apa aja yang ada di anda di waktu orang maulid itu menjadi berkah. Makanya jangan disisakan, jangan disisakan. Ini roti-roti berkah. Pisang berkah, semangka berkah. Cuma jangan berebut. Kalau kita berebut jangan disisakan. Nah, kenapa ini makanan baik? Di antara makanan baik itu makanan yang ada di tuan guru. Bila kita berhilang wadah tuan guru itu jangan disampaikan. Apa nama suruh di sini habis apa? Suruh di sini laksa makan, suruh di sini lupis makan, suruh di sini apa bedil makan, suruh di sini koracil makan. Apa di sini lagi? Adakah lagi burung? Nah, nasi makan dulu. Kenapa? Karena berkah itu. Kenapa jadi berkah pertama bila wadah tuan guru itu pasti halal. Pasti halal bila makanan diterima, makanan itu halal, lalu kita makan, maka makanan itu akan membawa hati kita untuk beribadah dan akan menutup untuk maksiat. Ada kisah tentang seorang raja ini bila inya zalim, yang waktu zaman khalifah itu raja itu zalim. Imbah zalim, orang kampung itu berkumpulan di masjid. Berkumpulan di masjid lalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, pemimpin kami yang zalim, mati akan ya. Kada lewat di mati ya. Mohon kabulnya. Selanjutnya ganti lagi langkah kedua, ternyata zalim lagi.
Makanya hati-hati kita ujian ulun bila kita jadi babi bentuk jalan tuh rusak lalu kambing berjalan tak jadi buktinya itu kan dituntut oleh Allah Taala di akhirat. Kenapa jalannya rusak tak jadi kambing berjalan apalagi karena kambing kasihan di kambing tak jadi bukti bincang kambing nah itu dituntut Allah Taala itu enak masya Allah. Jadi raja nangkap juga kali itu pulang zalim pulang kumpulan orang kampung ya Allah mati akan pemimpin kami zalim mati pulang lalu ada nang pemimpin calon pemimpinnya nang pintar apa penyebabnya jadi orang kampung ini bila berdoa kabul bila berdoa kabul sekali diteliti dilihat ternyata makanan orang kampung ini 100% halal 100% halal menyebabkan doanya mustajab doanya. Lalu punya pikir ternyata yang akan menggantikan menjadi khalifah ini mempunyai cara kayak apa caranya? Ujar khalifah ujar yang raja naganya wahai rakyatku kumpullah ke aku hendak hintalo aku hendak makan hintalo kumpulkan hintalo seikum orang sebikin hintalo seikum orang sebikin hintalo. Akhirnya masing-masing masyarakat orang kampung membawa masing-masing sabihin hintalo ujar rajanya tadi kumpulkan di masjid. Lalu seikum membawa dikumpulkan ke masjid. Imbah sehari 2 hari. Lalu ujar raja tadi aku kali jadi dah hintalo. Sekarang ujar raja tadi wahai rakyatku ambil pulang hintalo nang buah di kumpul. Akhirnya diambil dirinya hintalo nang dikumpul tadi. Imbah diambil lalu raja tadi menjadi raja beberapa hari berganti hari minggu ternyata raja yang ada di zalim juga seperti biasa rakyat berkumpul di masjid. Lalu rakyat berkumpul di masjid lalu masing-masing berdoa ya Allah ya Tuhan kami raja kami zalim mati akan dia. Ternyata kada saling mati kada mati aja takut sama raja ada rajanya cuma lain udah pakai rajanya itu lagi kita tawanya aja tuh ini masya Allah raja kan mapan bunyikan nah teliti kenapa jadi doa tuh kada kabul seperti sebelumnya bila berdoa supaya mati rajanya mati ternyata waktu membawa hintalo dikumpul di masjid imbah raja tadi ujar raja ambil aku kada jadi masing-masing mengambil hintalo tuh pakai kada diciri. Kalau bang-bangaran misalnya Udin, Amat, misalnya Inor, lalu masing-masing mengambil karena mengambil lalu tanpa huruf, imbah tanpa huruf lalu subhan jadinya hintalo subhan karena tamakan nang subhan lalu doanya kada kabul lagi. Nah hati-hati baik memberi makan anak jangan sampai sesuatu nang kada halal jangan sampai yang subah kerja ada kabul lagi ya lah. Itu kan dia sama sebelum dan anak bahasa belum beda. Malah anak lah ini. Saya seliman ini mulai lagi halus apabila waktu malam itu sini jarak kuling. Bila dijurungi bentar kuling kada mau kuling kada gelisah ruang raih bahasa Inggrisnya tuh ruang raih na balik kiri balik ke kanan kada mau kuling bila dijurungi bentar ada kita kada kawan guling pun kada beban bentar apalagi nak harap kada kawan guling pun kada guling harus guling ngebang tuh. Ini kalian sini sangat itu artinya apa mulai lagi halus sudah kelihatan. Kenapa jadi kalian sampai itu? Karena didikan orang tuanya. Di antaranya anak, bilangnya supaya ada yang dibawa bulik oleh anak itu mulai pertama jangan ketujuh disariki. Anak jangan ketujuh ditangisakan. Kenapa? Ujar abang dulu sakumpul bila anak ketujuh disariki, ketujuh disarikan, ketujuh ditangisakan kagak mau mintar. Kenapa otaknya sempit? Kenapa mulai suruh nasi berdoyo, nasi makan. Besok kan sudah ada tarzan di rumah. Bujiak. Nasi lagi, iya nak kait sampai ke sekolahan ini kan mamanya, jangan ingat lagi pelajaran ya yang ada di sekitar.
Nah itu lawan anak boy juga jangan katujuh hilang besar anak binatang nih yang hujan amunnya anak dia tuh biar sambil anak binatang berarti dia cuma mama binatang bisa iblis dia berarti dia mama iblis nah itu saja jangan sampai ketujuh anak ketujuh. Nah bahkan diingatkan yang anu-anunya jangan terbiasa berpanggil kasar, jangan terbiasa berpanggil nang anu baik. Di antaranya umul bangsa, tangguh. Ini di dalam agama itu disebutkan bila orang kurangnya wajib, kawan kawannya bungul nih ya. Orang nang disambat itu belum tentu bungul aja, tapi nanti menyambati pasti bungul. Bangsa alhamdulillah kan ini main game ini belum bangsa kurang video. Game apa sih? Yang ada kakak itu sampai tidak. Nah, jangan dibiasakan berpanggil nang kali bagus gitu. Ya kayaknya tak boleh kita sekarang yang menyambat seorang yang tukang sambati kita tak boleh ke seorang. Selanjutnya anak jangan tapi katujuh dipuji, anak jangan katujuh tapi dipuji, anak itu anak putih, anak itu jangan mandi sudah dia, anak itu jangan ini umur 6 tahun bisa sapu sudah sudah anak itu tahun sudah matang orang tidak pernah kade maka orang dipuji kenapa bilang dia tidak anak kalau tujuh dipuji biasanya ada panjang umur. Kadang-kadang kalau dia bapak anak ada panjang umur, anak kita saking sayangnya kalau anak seandainya anak gending kemarin hakun aja kayak kawan dipindah dia berpindah kepada seorang anak anu garingnya anak biar berpindah seorang asal jangan anak kan garing kayak itulah. Anak ini ibaratnya tuh kita kalau anak nih mulai sudah berenakan hanya merasa yang diuntung tuh lalu anak-anak mau anak itu lalu aku aja malu demi anak. Selanjutnya yang terakhir ingatkan hari lahir anak gue, hari lahir anak ingatkan, hari lahir anak ingatkan misalnya sananya atau arba misalnya lahir. Nah di dalam kitab disebutkan banyaki bersedekah di hari lahir anak. Misalnya anak lahir hari Jumat, bila hari Jumat bersedekah niatakan anak pasien. Nah, itu jadi di antara amalan supaya anak pasien nah, bila hari Rabu misalnya kayaknya tukang parkir 3.000 tambahin 2.000-nya kesenikam bisa diangsulkin pahalanya menjadi bisa anak pasien. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Jadi ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini Allah Taala panjangkan umur kita, berluaskan rezeki kita yang berlimpah, bisa pergi haji dan umroh. Dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini hukmiyatun salihah wa ala bisyukul al-Fatihah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.